Di perusahaan plat merah, ada pemimpin yang memilih bermain aman dengan cara yang kaku. Ada pula pemimpin yang berani mengambil sikap, luas, melihat masalah dari dekat, lalu mendorong organisasi bergerak efektif. Joao Angelo de Sousa Mota adalah tipe kedua. Sebagai direktur utama, ia membawa Agrinas Pangan Nusantara, badan usaha milik negara urusan ketahanan dan kedaulatan pangan, bekerja tanpa perlu cari muka. Joao Mota tidak datang untuk menjaga rutinitas. Ia hadir untuk menggerakkan mesin kerja agar lebih progresif, efisien, dan efektif. Boleh dibilang, Joao Mota adalah seorang koboi, bukan dalam arti serampangan, tapi tipe yang berani mengambil keputusan, tidak terjebak berlarut-larut di meja rapat, bergerak cepat dan lebih memilih hasil terlihat nyata di lapangan. Ujian Joao Mota kini adalah membawa Agrinas bertarung di arena yang tak ringan, menjadi bagian dari pembangunan koperasi yang dalam konsep Prabowonomics menjelma sebagai titik sentral roda ekonomi desa. Dasar kerja Agrinas adalah Inpres nomor 17 tahun 2025. Lewat kebijakan ini, Presiden Prabowo menugaskan Agrinas mempercepat pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dari gerai, pergudangan, hingga berbagai kelengkapan penunjangnya. Di tangan Joao Mota, Agrinas tak hanya berperan sebagai pendukung, tapi jadi bagian inti dari upaya membangun ekosistem pangan dan ekonomi yang solid, tanpa banyak basa-basi. Gaya koboinya muncul dari caranya membaca birokrasi. Baginya, waktu sangat berharga. Tahapan ribet ia babat agar program tak kehilangan momentum. Setiap hal dihitung matang, memastikan anggaran agar jauh dari aroma tilap menilap alias korupsi, dan tentunya mengedepankan efisiensi anggaran. Urusan efisiensi, Joao Mota memang tak kenal kompromi. Ketika banyak orang menentang impor armada dari India, ia tetap bergeming. Ia percaya diri karena sudah memastikan membeli langsung dari India jauh lebih irit ketimbang menggunakan produk otomotif merek yang sudah warawiri di Indonesia. Dampaknya, negara bisa menghemat anggaran sebesar 46,5 triliun rupiah untuk dapat 105.000 armada. Tanpa tedeng aling-aling, ia membungkam mereka yang berisik saat itu dengan sentilan sebagai pihak yang terganggu dengan langkah impornya. Jauh sebelumnya, pada Agustus tahun lalu, Joao Mota sempat mengambil sikap mengejutkan, mundur dari jabatannya. Terang-terangan ia mengaku jengkel karena anggaran tak kunjung cair, sekaligus muak dengan rumitnya birokrasi di tubuh Danantara. Gaya hantam kromo Joao Mota terus berlanjut, tapi pelurunya tidak hampa. Dalam sebuah siniar yang dipandu jurnalis senior Bambang Harimurti, ia belak-belakan membeberkan anggaran pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ia bandingkan anggaran versinya dengan rincian pagu yang lazim dipakai lembaga pemerintahan. Ia ingin menerangkan makna efisiensi sesungguhnya. Kita ini kan dalam pengadaan di Koperasi Desa Merah Putih ini, kita mencoba melakukan efisiensi yang secara maksimal. Nah, ini dari sini nanti teman-teman bisa melihat bagaimana kita lakukan efisiensi, dan ini akan kita kasih, saya minta kalau bisa ini nanti ditampilin bahwa bagaimana efektif efisien yang kita lakukan, dan semoga ini nanti bukan hanya untuk tampil di retorika, tetapi ini akan jadi benchmark. Nah, kita minta juga pada Menteri Keuangan ke depannya patokan harga-harga ini bisa dijadikan sebagai benchmark untuk pengadaan, sehingga kita bisa melakukan, negara bisa melakukan efisiensi yang luar biasa, supaya kita bisa menggunakan APBN kita secara maksimal gitu. Nah, selain itu kita juga nanti di sini kita tunjukkan bahwa semua pengadaan itu kita di sini kita poin per poin kita tulis bahwa apabila pengadaan yang ada di sini yang harga bisa lebih mahal, ada yang jual lebih murah daripada yang kami beli, berarti si penjual, dan kebetulan kami berkontrak harus langsung sama produsennya. Oh, jadi nggak lewat retailer gitu Pak, enggak ya? Tidak, kami langsung dengan produsen. Produsen harus mau mengembalikan harga dari selisih daripada harga dengan yang termurah yang ada. Jadi ini untuk menjamin supaya ini jadi bom benaran ini buat Indonesia. Kalau kita memang melakukan pengadaan secara efektif efisien, saya rasa semua ini bisa dijadikan sebagai benchmark. Wah, luar biasa ini Indonesia ke depannya gitu. Jadi nilai kontrak di sini kalau kita gunakan e-commerce itu kita selisihnya 44 triliun.
Kalau kita e-commerce termurah ya, Pak? termurah. Ya. Kalau kita menggunakan marketplace, berarti selisihnya sekitar 25. Nah, ini fakta-faktanya, data-datanya, semua detailnya ada di sini. Dan barang-barang yang harga yang ada di sini itu secara prorata. Jadi sudah kita hitung dan itu barangnya sampai di tempat, termasuk ongkos kirim, termasuk instalasi, termasuk pemasangan, itu semua sudah termasuk. Jadi Joe Mota kian tancap gas. Ia tak menyembunyikan keheranannya saat pihak swasta jauh lebih besar dukungannya ketimbang BUMN lainnya dalam hal suplai barang untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi terus terang aja Pak, ini saya ngomong terbuka biar ini juga dilihat publik gitu bahwa, dan saya tidak tahu hambatannya di mana. Permasalahan suplai kami sekarang itu bukan dari swasta. Jadi permasalahan suplai kami sekarang itu justru dari sesama BUMN. Itu yang sangat sulit untuk menyuplai kami dengan berbagai aturan yang menghambat, saya tidak tahu dari mana ininya, tetapi tidak ada suplai yang kami dapat seperti dukungan dari teman-teman dari swasta gitu. Justru dari BUMN sendiri kami mendapatkan beras SAP itu sangat susah, mendapatkan minyak kita sangat, pupuk juga sangat susah gitu. Jadi sampai sekarang ini gerai-gerai yang sudah kita buka itu justru tidak disuplai oleh teman-teman dari BUMN sendiri. Mungkin dalam kesempatan ini saya berharap. Jadi bukannya sinergi BUMN ini malah hambatan ya, Pak? Itu ya mungkin segera kami carikan solusinya dan saya berharap ini. Wah, ini harus Menteri BUMN ini yang ini dong kasih instruksi, Pak. Betul, mungkin ini lebih dari itu ya. Mungkin saya tidak tahu permasalahan di balik itu apa. Mereka yang mengkritisi keterlibatan TNI dalam proses pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ia pertanyakan. Ya, ini saya ngomong terbuka aja ini biar semua teman-teman bisa melihat bahwa waktu kami dikasih anggaran 3 miliar, kemudian kami coba hitung kebutuhan untuk sarana prasarana. Setelah kami hitung kebutuhan untuk sarana prasarana, itu sisa anggaran itu sekitar 1,5 miliar 776 juta rupiah gitu. Nah, angka itu saya coba menghitung-hitung secara nasional berdasarkan indeks. Ini adalah setengah dari harga indeks termurah di Indonesia. Dan waktu itu saya coba datang, saya sodorkan ke Pak Tandio, saya bilang, Pak Tandio, Pak Wapang, saya ada perintah untuk melaksanakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan ini program prioritas nasional, dan anggaran kita cuma sekian, dan ini kalau coba kita lakukan dengan secara konvensional itu tidak mungkin kecuali dengan bantuan teman-teman dari TNI dan dengan infrastruktur dan segala organisasi TNI yang begitu lengkap sampai ke daerah-daerah, kita mampu menggerakkan masyarakat desa untuk membangun itu. Kalau dengan anggaran ini tidak cukup. Coba kenapa sekarang ini TNI bangun dengan 2,9 juta per meter persegi, semua orang ribut. Di luar sana coba kita lihat, orang bangun dengan 5.800.000 minimum, tidak ada yang ribut. Jadi seolah-olah sekarang ini apapun dilakukan oleh TNI selalu salah gitu. Ini ada fenomena apa ini? Pisau ini sekarang tajam ke TNI tapi tumpul ke teman-teman di luar sana gitu. Nah ini coba kita fair-fairan aja lah, kita jangan terlalu, sudah lama kita jadi bangsa Indonesia, kita jangan terlalu menjadi inferior gitu. Dan ini teman-teman aktivis juga mau apa gitu. Hanya bisa teriak-teriak, hanya bisa ngomong, terus apa yang bisa dilakukan untuk rakyat di bawah gitu. Ini sekarang upaya negara dibantu dengan TNI adalah maksimal untuk membangun kesejahteraan rakyat di desa gitu. Kenapa kita masih ribut terus gitu? Kalau masalah anggaran masih ribut, ayo kita fair-fairan, kita buka-bukaan sekalian, kita buka dimanapun, bahwa apa yang kita lakukan setengah daripada harga indeks yang dilakukan secara nasional gitu. Kenapa tidak ada yang ribut? DPR kenapa nggak teriak? Di luar sana proyek dibikin dengan angka 5.800.000, semua diam 1.000 kata gitu. Tapi apapun yang dilakukan oleh TNI selalu dilawan. Ada apa ini kok nggak pernah menghargai gitu? Teman-teman Babinsa di bawah, Koramil di bawah, mereka bekerja mati-matian bagaimana mewujudkan suatu konsep besar yang mana ada kewajiban daripada konstitusi kita untuk membangun ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Semua diam, tidak ada yang pernah bicara gitu. Ayo sekarang kita buka-bukaan gitu. Di siniar berbeda, Joe Mota bahkan mendorong bos-bos perusahaan negara agar berani transparan dan tampil membela kepentingan pemerintah, tak cuma duduk manis dan terima gaji besar. Kan begini, saya dalam leadership saya di perusahaan saya selalu bilang saya anti sistem reward and punishment. Saya nggak pernah setuju.
Karena menurut saya reward and punishment itu hanya membuat orang-orang palsu yang penjilat-penjilat yang ini Ini bagi saya gini tadi Bang. jadi saya dalam memimpin, saya mengambil tanggung jawab sebagai pimpinan selalu. Apapun yang saya lakukan secara serius. Dan ini juga saya sekalian aja saya nyindir aja atau saya sentil teman-teman yang jadi dirut-dirut di BUMN. Kita yakin apa yang sedang kita buat ini bagus untuk negara, bagus untuk kenapa kita harus takut membela negara ini gitu? Kenapa kita harus takut gitu? Sekarang saatnya gitu semua dirut hadir di sini, bukan hanya cuma saya. Masa cuma saya aja? Ayo dirut-dirut yang lain, saatnya kalian berdiri bangkit untuk membela pemerintah. Jangan cuma hanya berdiri menikmati gaji besar tapi tidak berani ngambil tanggung jawab dan takut dihujat netizen gitu. Udah saya habis, saya udah viral aja, udah gak ada lagi inilah. Udah siapa yang nggak berani datang kalian lapor presiden, lapor Pak Pras. Ayo datang ke bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng gitu. Nah, ini nggak kaleng-kaleng ini. Saya jadi merinding tuh. Di bawah Jomota, di jalur koperasi, Agrinas Pangan Nusantara tidak hanya berbicara tentang bisnis, tapi tentang upaya menegakkan arah ekonomi sesuai gagasan besar sang presiden. Men of our time.